Direktur Pusat Studi Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syekh Kuala Onsyah Banda Aceh Dr. Husaini Ibrahim, MA menyatakan buku yang ditulis Dr. Sisnok Hogronje tentang Aceh berjudul Tei Aceh Nese memiliki andil besar memutarbalikkan fakta sejarah Aceh selama ini. Sayangnya apa yang dilakukan Snok Hogronje telah menjadi adat dan bahkan hadimaja di Aceh. Contohnya seperti Nyuna pakat lampau jerat tapegalah. Akhirnya, yang terjadi fenomena menjual kompleks makam yang terkadang terdapat nisan-nisan tokoh sejarah. Katanya di Banda Aceh, Senin 27 Oktober. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pemateri dalam seminar penggunaan sumber-sumber lokal dalam pembelajaran sejarah di Auditorium FPIP Unsyah. Apa yang disebutkan Husaini Ibrahim tersebut sangat beralasan, apalagi posisi Snok Hogronje saat itu adalah sebagai konsultan Kerajaan Hindia Belanda di Aceh. Pernyataan Snok yang kemudian dibuktikan salah adalah menyebut Aceh sebagai ranah legenda yang penuh dengan mitos. The Golden Age of Aceh Inuhik dan Mohammedan Law prevalent or in which the adat Mekuta Alam may be regarded as the fundamental law of the kingdom belongs to the realm of legend masa keemasan Aceh. Hukum Islam berlaku atau disebut dengan adat Mekuta Alam. Hukum ini mungkin dianggap sebagai hukum dasar kerajaan milik ranah legenda, tulisnya dalam buku Tei Aceh Nese yang versi terjemahannya terbit pada tahun 1906. Pernyataan Snok ini kemudian terbantahkan oleh peneliti sejarah asal Inggris Dean Lombard. Lombard yang tertarik dengan sosok Sultan Iskandar Muda menelusuri sejumlah catatan sejarah tentang Aceh dan Iskandar Muda sejak tahun 1967. Lombard menelisik sejumlah dokumen, buku-buku lawas, hingga manuskrip yang tersimpan di sejumlah museum di luar negeri. Ia kemudian menyelesaikan penelitiannya dan kemudian menerbitkan buku berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Sejumlah buku yang menjadi rujukannya antara lain Bustanusalatin karya Nuruddin Araniri, Hikayat Aceh yang Anonim, catatan perjalanan Laksmana Perancis Augustin de Beaulieu yang datang ke Aceh pada tahun 1620, hingga korespondensi surat menyurat antara Sultan Iskandar Muda dan sejumlah kerajaan di Eropa dan Timur Tengah. Lombard juga membongkar dokumen sastra Cina zaman dinasti Ming. Sebagian besar isi buku Lombard ini memang bersandar pada catatan perjalanan di Beaulieu. Alasannya, Beaulieu adalah satu-satunya orang Eropa yang dipercaya Sultan untuk keluar masuk istana. Beaulieu pun sempat menetap setahun di Aceh. Penelitian Lombard menyimpulkan, Aceh pada masa itu merupakan sebuah negara dengan sistem perkotaan bukan negara pertanian. Aceh sama halnya dengan negara-negara Asia umumnya. Aceh memiliki kekuatan material dan berwibawa di mata orang asing. Ekspedisi laut diatur sesuai dengan suatu kebijakan terpadu. Perdagangan berkembang di kota pelabuhan yang juga menjadi pusat kebudayaan di ujung Pulau Sumatera. Sultan Aceh memiliki istana yang indah, mewah, dan pengiring raja yang jumlahnya banyak. Selain itu, daerah ini juga memiliki kesusastraan yang terus berkembang dengan pesat dan ditambah menjadi pusat perdebatan para ulama dari India dan beberapa tempat lainnya. Dengan kata lain, Aceh merupakan sebuah pusat pendidikan agama yang kemudian dikenal dengan kata Sawiyah. Dalam bukunya tersebut, Dean Lombard sekaligus mematahkan istilah kerajaan Aceh sebagai kaum barbar atau perompak, seperti yang pernah dilontarkan oleh Sir R. Owenstreet dalam History of Malaya, Singapura, Kuala Lumpur, tahun 1962. Merasa bosan dengan adu ayam, domba jantan, dan gajah, serta stomach full merupakan sebuah hal yang membingungkan. Ini merupakan kegiatan pengisi waktu dari pengadilan barbarnya, mahkota alam, kemudian merebut kembali Aru, yang sejak awal abad ini telah menjadi wilayah kekuasaan Johor. Untuk membeda kata-kata Sir R. Owenstreet tersebut, Dean Lombard menyampaikan sedikit banyaknya kebenaran tentang keberadaan Aceh dan Sultan-Sultan Agungnya. Salah satu bukti kejayaan dan kemegahan Aceh adalah istana. Istana
atau kerap disebut dengan dalam merupakan pusat sekaligus kerangka semua perayaan dan kebudayaan. Pada abad ke-17, Istana Sultan sangat megah, tetapi kemegahan ini mulai meredup. Sejak abad ke-19, istana itu dinamakan Darut Dunia. Kemegahan Darut Dunia hancur akibat perang antara Aceh dan Belanda. Bahkan, Snoek Hoogronde sama sekali tak menyebut tentang keberadaan Darut Dunia sebagai bentuk propaganda politik Belanda terhadap Aceh. Di sisi lain, Husaini juga menyorot tentang banyaknya batu nisan yang dicuri di situs Lamuri, Lameh, Aceh Besar. Padahal, nisan-nisan ini merupakan bukti sejarah dan arkeologi kebesaran kerajaan Lamuri di Aceh masa dulu. Lamuri menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, katanya. Ia mengatakan, Aceh kaya akan sumber sejarah yang masih bisa terus digali dengan penelitian-penelitian ilmiah. Salah satunya adalah bukti arkeologis di Aceh Tamiang seperti Ceuken Modinger atau sampah dapur yang berserakan. Tapi sekarang ini, bukti sejarah tersebut kemana? Menurutnya, sampah dapur tersebut merupakan bukti adanya peradaban prasejarah di Aceh yang mungkin lebih tua di Indonesia. Ia mencontohkan bukti lain seperti penemuan kerangka manusia prasejarah di Loyang Mendala, Aceh Tengah. Temuan baru banyak yang membantah teori lama seperti teori Gayo keturunan Batak. Setelah temuan Loyang Mendala, sekarang diketahui bahwa Batak adalah keturunan Gayo, ujarnya.